Teman-teman, sebelum kita mengetahui bahwa batik bakaran merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal, akan lebih baik jika kita mengenal batik bakaran itu sendiri terlebih dahulu. Tercipta dan berkembangnya suatu hal tentu melalui sebuah proses yang panjang. Lantas, kira-kira bagaimana ya sejarah mengenai batik bakaran itu sendiri? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui proses wawancara dengan salah satu tokoh dari tempat dilestarikannya batik bakaran di Juwana, yaitu Bapak Sutrisno, mengatakan menurut Mbah Bukhari yang merupakan seorang sesepuh batik bakaran, sejak zaman dahulu leluhur orang batik bakaran sudah memiliki keterampilan membatik karena mereka merupakan keturunan orang Majapahit. Jadi, semenjak runtuhnya kerajaan Majapahit, orang-orang ini mengamankan diri dan sebagian dari mereka sampai ke pesisir, termasuk leluhur dari desa Bakaran Wetan. Mereka sampai di Juwana dan mencari tempat di Bakaran. Nah, kebetulan karena mereka memiliki keterampilan, yaitu salah satunya di bidang membatik, akhirnya leluhur mereka menurunkan keterampilan membatik tersebut ke anak cucu hingga bertahan sampai hari ini. Perjuangan yang dilakukan Mbah Bukhari untuk mengenalkan batik tulis bakaran kepada masyarakat sendiri terbilang tidak mudah dan mengalami pasang surut. Jika bukan karena kegigihan Mbah Bukhari, mungkin batik tulis bakaran sekarang hanya tinggal nama saja. Jadi, yang membedakan batik bakaran dengan batik lain adalah jika batik bakaran itu full ditulis mulai dari pola, motif, sampai proses lainnya itu murni dari hasil kreativitas tangan atau hasil tulis, bukan dari cap atau printing. Maka dari itu, batik yang masuk ke museum harus batik tulis. Misal ada batik yang unsur cap listnya diteruskan dengan tulis, itu bisa masuk museum. Dengan demikian tentu dapat terlestarikannya unsur tulis pada batik tulis bakaran. Selain itu, hal yang membedakan adalah batik tulis bakaran mempunyai motif khas sendiri seperti motif remekan, pecahan atau serat hancuran yang membedakan ciri khas batik bakaran wetan. Yang kedua, cecekan atau mempunyai titik halus kecil-kecil. Para pengrajin zaman dahulu dalam menciptakan sebuah motif pasti menyiratkan filosofi dari motif yang mereka ciptakan. Hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh suatu pemikiran sehingga dapat terciptanya motif yang khas. Contohnya saja salah satu motif kuno, yaitu motif lawasan yang banyak mengandung nilai-nilai filosofis. Namun, karena kemajuan dan kecanggihan zaman yang terus menuntut para pengrajin untuk menciptakan karya-karya motif, sekarang terdapat banyak sekali motif yang mengesampingkan atau bahkan meremehkan filosofi. Hal ini membuat para pengrajin asal dalam membuat motif, sehingga saat ditanya filosofi di balik motif tersebut, kebanyakan dari mereka tidak dapat menjawabnya. Berdasarkan penjelasan dari Pak Sutrisno, pada zaman dahulu pembuatan batik didasarkan pada gagasan, rencana yang ingin dicapai, atau mungkin disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Salah satu contohnya adalah motif liris. Menurut Mbah Bukhari, motif liris diciptakan saat musim hujan yang menggambarkan hujan rintik-rintik, sehingga terciptalah motif garis-garis untuk menandakan bahwa saat itu sedang hujan rintik-rintik. Terus
upaya ke pemerintah desa termasuk museum itu kan upaya pemerintah desa, karena kebetulan tanpa dukungan dari pihak pemerintah desa itu kan tidak ada museum. Museum sendiri itu gagasan dari pemerintah desa lewat BUMDes dan dengan pengrajin hingga terciptanya lah museum, karena untuk menampung hasil karya motif dari pengrajin untuk dijual juga. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada kami. Siap.